Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Salam. Salam sebelah kiri. Ya, salam sebelah kanan. Ya, kita akan datang kepada Tuhan. Ya, siapkan hati kita untuk kita bisa bertemu Tuhan Yesus, memberikan persembahan yang terbaik. Biar Tuhan hadir di sini memberkati kita semua. Ya, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya minta untuk Novi berdoa lebih dahulu, ya, biar Mari Tuhan kita memberikan bersama-sama anugerah. berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Bapa, untuk segala kebaikan bahkan anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh melangkahkan kaki kami menuju tempat ini Tuhan. Kami boleh mencari wajah-Mu, kami boleh mencari perkenanan yang daripada Tuhan. Biar kiranya Tuhan pada pagi hari ini kami penuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Tahta kudus-Mu ada di tempat ini Bapa, dan sinar kemuliaan-Mu menaungi setiap kami sidang jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Biar kiranya hanya nama Tuhan saja yang kami permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama, cepat toleh kanan kiri ya. Haleluya. Ya. Semuanya gairah, amin. Coba kasih salam satu dengan yang lain. Yuk kita beribadah ya dengan sukacita. Haleluya. Kita akan masuk tahta kudus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Persembahan-Mu, sembahkan doa dan pujian bagi anak domba. Mari kita angkat sembah kita. Tersungkur menyembah Engkau Tuhan, sehingga Engkau boleh hadir di tempat ini memberkati kami. Persembahkan doa dan pujian bagi anak domba. Ayo katakan dengan sungguh-sungguh, ku ya Allah, ya
lagi Tuhan. Biar Tuhan hadir di tempat ini, sehingga ibadah yang kita kerjakan tidak sia-sia. Pujian hanya bagi Yesus, kita yang lain. Dan yang kami ingin Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Untuk ini sembah kami, ini pujian kami, ini syukur kami Tuhan. Mari terima Tuhan persembahan kami, terima pujian hormat kami Tuhan, terima Tuhan, terima Alaya Rama Sikarara, lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mari lawat setiap kami, Roh Kudus lawat setiap kami. Biar urapan-Mu memenuhi kami sampai penuh, sampai padat berisi Bapa. Yes. Kau Allah ya. Haleluya, haleluya. Lagu yang kedua ini judulnya antik ya, 1000 rasa. Ini saya mengalami saat saya mengalami lawatan Tuhan. Rasanya itu begitu heran ya, kagum, tertegun, senang, sukacita ya, 1000 rasa. Haleluya. Pelangi janji-Mu terpana, menebus hati jiwaku. Engkau bukan Allah yang jauh, selalu di dekatku. Hadir-Mu tanpaku, menyinari kegelapanku. Tak dapat ku menghentikannya. Hadir-Mu dalam kasih aku, menyinari kegelapanku. Tak dapat ku melukiskannya hadirat-Mu. Haleluya. Bisa? Amin Bapak Ibu. Ya mudah kita nyanyi, ekspresikan diri kita. Karena saya percaya lawatan Tuhan sudah hadir di tengah kita. Kita akan merasakan 1000 rasa, amin. Yuk kita nyanyikan 1000 rasa.
terpana. Merasakan hadirat Tuhan belum? Amin. Ya, kalau Bapak Ibu sudah merasakan pasti ada sukacita ya di wajah kita. Haleluya. Ada pepatah mengatakan ya, mental pemenang ya menentukan hasil. Amin Bapak Ibu. Nah, tinggal kita hari ini. Ya, mungkin ada yang datang dengan penyakit, mungkin ada datang dengan kelesuan, mungkin ada datang dengan hopeless. Tetapi kita ini adalah diberikan mental pemenang, yaitu Yesus, amin. Sehingga kita jadi pemenang yang lebih dari pemenang. Untuk itu ya, lagu ini berkata, ku menang, amin. Kalau kita percaya kita menang dalam segala sesuatu, pasti akan terjadi kalau bersama Yesus. Ku menang, haleluya. Kedasatannya di hidup, kedasatannya di hidup. Katakan imanku, imanku berkata, siapa yang hebat? Tuhanku hebat, Yesus.
Haleluya. Saya teringat ya, ada seorang pendeta mengatakan, saat kamu masuk neraka, tetapi kalau bersama Yesus, neraka itu sangat mudah dibuat menjadi surga. Tetapi saat kamu masuk surga tanpa Yesus, surga itu bisa menjadi neraka bagi kita. Saya ingat saat saya terpuruk, hanya Yesus yang saya cari, dan saya menemukan kemenangan bersama Dia. Begitu juga hari ini ya, Bapak Ibu jangan hanya berpikir Tuhan Yesus spesial di dalam neraka, tetapi juga Dia spesial di dalam surga. Saat kita diberkati, saat kita masuk surga, tetap hanya Yesus yang jadi andalan. Amin Bapak Ibu. Biar kita tetap menemukan yang namanya kemenangan. Jangan sampai akhirnya berkat dan surga itu justru menjadikan kita masuk neraka. Intinya apa Bapak Ibu? Hanya Yesus yang harus menjadi andalan kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi saya ajak Bapak Ibu, mari bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, berlimpah maupun kurang, hanya Engkau Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Sadari kita kuat, kita lemah, mari andalkan Yesus. Benar Tuhan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang.
selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, sembah Tuhan. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Tuhan Allah Bapa di surga, pujian ini mengingatkan kepada setiap kami, Engkau adalah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya harapan kami hanya di dalam Engkau, pertolongan kami hanya di dalam Engkau. Kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin setiap kami lebih lagi. Biarlah pujian dan penyembahan yang boleh kami persembahkan menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah memimpin setiap kami menaikkan setiap puji-pujian. Biarlah Tuhan yang terus pakai setiap mereka ya Bapa. Sebentar kami hendak duduk diam mendengar suara kebenaran firman-Mu. Mimbar ini adalah milik Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau yang bersuara atas setiap kami. Engkau yang berbicara atas setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang luar biasa memimpin pada pagi hari ini. Shalom. Masih tetap semangat? Kita harus tetap kuat, amin. Kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Siap terima janji Tuhan? Saya yakin dan percaya kita semua yang ada di tempat ini pasti merindukan yang namanya janji Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini saya memberikan judul perkataan firman Tuhan, janji Tuhan akan digenapi. Nah saudaraku, di tempat ini saya berdiri di sini bukan untuk menggurui kita semua. Tapi izinkan saya untuk menyampaikan satu pesan firman Tuhan yang sedang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita. Nah, minggu-minggu yang lalu kita sudah bersama-sama diajar mendengar firman Tuhan. Untuk apa? Untuk kita benar-benar mempersiapkan hidup kita. Karena apa? Pendeta Gregorius Suito minggu lalu sudah menyampaikan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Dengan begitu kita harus bisa mempersiapkan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Fokus kita bukan kepada dunia, tapi fokus kita justru pada hal-hal surgawi. Nah bagi setiap kita, mari ayo kita bersama-sama siapkan hati kita yang terbaik. Siapkan hidup kita yang terbaik. Ketika kita mau menyiapkan hidup kita,
janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidup kita. Kita buka bersama-sama di dalam Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal pertama ayat yang kedua sampai yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama kedua ayat ini dengan suara yang jelas dan suara yang keras. 1, 2, 3. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Amin. Nah, saudaraku, di sini kita melihat dari kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang kedua sampai yang ketiga. Di situ diceritakan tentang janji Tuhan. Janji Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan sudah berjanji sejak zaman nenek moyang mereka. Janji Tuhan adalah mereka akan diberikan tanah perjanjian. Nah, dari kisah Yosua ini itu menceritakan tentang perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan. Tapi sebelum mereka menuju tanah Kanaan, mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Ternyata slide selanjutnya, ketika kita ingin memperoleh yang namanya janji Tuhan, seperti layaknya bangsa Israel, untuk dapat kita menerima janji Tuhan adalah ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kita harus memperhatikan apa yang dimau Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk kita melakukan. Nah, kita percaya, saya yakin percaya bahwa setiap kita sudah lama ikut Tuhan. Iman kita hanya tertuju kepada Tuhan. Nah, sedikit cerita. Kita semua pasti ingin mendapatkan yang namanya janji Tuhan. Tapi seringkali kita tidak tahu bagaimana cara untuk mendapatkan janji Tuhan itu. Nah, kemarin waktu saya menyampaikan firman di dalam ibadah youth, di ibadah gabungan, di situ saya memberikan judul Adakah Tuhan di Hatimu. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan dan ketika kita masuk dalam sesi sharing, saya memilih beberapa perwakilan dari pemuda-pemuda gereja. Mereka menyaksikan dan mereka sadar bahwa oh, ternyata selama ini belum benar-benar mengenal Tuhan. Ketika saya memberikan pertanyaan, sudahkah kita mengenal Tuhan dalam hidup kita? Karena apa? Kenapa saya memberikan pertanyaan demikian? Bagaimana kita bisa mendapatkan janji kalau kita tidak bisa mengenal siapa Tuhan kita? Bagaimana kita bisa memperoleh janji Tuhan kalau kita tidak tahu siapa Tuhan kita? Bagaimana kita bisa memperoleh apa yang sudah Tuhan janjikan kalau Tuhan itu tidak ada dalam hidup kita? Nah, saudaraku, dari apa yang saya sampaikan kemarin, anak-anak muda mulai terberkati. Mereka mulai, oh iya ya, seringkali aku hanya fokus kepada pelajaran, fokus kepada masalah, fokus kepada pergumulan. Tapi padahal di situ sebenarnya ada Tuhan yang sedang ingin berbicara atas setiap anak-anak muda di tempat itu. Nah, pada pagi hari ini saya mengajak setiap kita, ketika kita mau memperoleh janji Tuhan, kita harus bisa memperhatikan beberapa hal yang
Tuhan mau kita lakukan. Nah, sebelum kita masuk, bagaimana kita bisa memperoleh yang namanya janji Tuhan? Ada hal, di situ saya tuliskan, perlu diketahui. Ini merupakan dasar, supaya apa? Supaya kita tahu alur cerita. Di dalam Yosua pasal yang pertama, ternyata kalau kita baca, di situ merupakan kitab peralihan kepemimpinan. Pergantian Musa kepada Yosua melalui penumpangan tangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita nanti di rumah belajar lebih lagi, pelajari lebih lagi, ternyata Musa itu sebelum menunjuk Yosua atas perintah Tuhan, dia menumpangkan tangan atas Yosua. Bentuk penumpangan tangan di sini, kalau yang saya terima adalah ternyata seorang yang mau memimpin, kita semua perlu yang namanya urapan Tuhan. Perlu campur tangan Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Nah, di dalam Ulangan pasal yang ke-34 ayat pertama sampai yang ke-12, di situ baru menceritakan tentang kematian Musa. Sehingga di Ulangan ini diceritakan tentang kematian Musa, dan di kitab Yosua, Yosua mulai menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Tapi kalau kita baca secara cermat, Tuhan itu mempercayakan Yosua untuk membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Sedangkan Musa hanya Tuhan izinkan untuk melihat dari atas puncak gunung. Nah, kalau kita melihat statement ini, Musa hanya Tuhan izinkan untuk melihat dari atas puncak gunung. Pasti kita akan muncul pertanyaan, kenapa ya? Kenapa ya? Kok demikian? Padahal kalau kita belajar benar, kalau kita mau cermati perkataan firman Tuhan ini, tinggal sebentar lagi mereka memperoleh tanah Kanaan. Tapi kenapa Musa yang sudah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, justru dia tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan? Nah, di dalam Bilangan pasal 20 ayat yang kedua sampai yang ke-13, di situ perikopnya berjudul dosa Musa dan Harun. Berarti ini merupakan kesalahan yang dilakukan Musa dan Harun. Musa dan Harun adalah pemimpin-pemimpin yang dipilih Tuhan. Tapi apa? Tapi mereka tidak Tuhan izinkan untuk masuk tanah Kanaan. Ini adalah gambaran. Menjadi seorang pemimpin itu bukanlah persoalan yang mudah. Menjadi seorang pemimpin itu harus bisa jadi teladan. Nah, di dalam Bilangan 20 ayat 2 sampai yang ke-13, di situ dituliskan tentang kesalahan yang dilakukan Musa terhadap Tuhan. Terutama di ayat yang ke-12, saya akan bacakan Bilangan 20 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ini merupakan pelanggaran yang dilakukan Musa. Ternyata yang dilakukan Musa itu tidak percaya pada Tuhan. Jadi di dalam Bilangan pasal yang ke-20 ayat yang kedua sampai yang 13, di situ diceritakan bagaimana bangsa Israel mereka membutuhkan air, mereka kehausan. Karena kehausan mereka mulai berontak kepada Musa.
Mereka mulai bersungut-sungut kepada Musa. Musa sebagai seorang pemimpin. Dan karena Musa sudah mendengarkan keluhan bangsa Israel, di situ Musa sendiri menghadap Tuhan. Nah, di situ diceritakan bahwa ketika Tuhan itu berhadapan dengan Musa, Musa menyampaikan keluh kesahnya. Perintah Tuhan hanya berbicaralah kepada bukit batu. Berbicara kepada bukit batu. Supaya apa? Bukit batu mengeluarkan air sehingga bangsa Israel itu dapat minum. Tapi kalau kita baca, kita nanti baca di rumah, Musa di hadapan bangsa Israel bukan berbicara, tapi dengan tongkat yang dibawa Musa, dia justru memukul bukit itu. Dari sini sangat bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Sehingga Musa dikatakan bahwa dia tidak menghormati Tuhan. Musa tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Nah, refleksi untuk kita semua. Seringkali kita tidak mau tunduk dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Seringkali kita hanya fokus dengan lingkungan kita. Seringkali kita hanya fokus dengan kehidupan kita. Padahal Tuhan itu dekat dalam hidupmu. Tuhan itu dekat dengan hatimu. Ini merupakan contoh. Contoh dari Musa. Musa melanggar. Musa memberontak. Musa tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Sehingga dia memukul bukit batu yang seharusnya Tuhan memberikan perintah hanya berbicara. Tapi justru Musa itu memukul bukit batu. Nah, Bapak Ibu, saya menghimbau untuk setiap kita, mari kita benar-benar siapkan hati kita. Saya yakin dan percaya kita semua pasti menantikan yang namanya janji Tuhan. Hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Tadi di dalam slide judul, saya berikan judul, janji Tuhan akan digenapi. Kenapa di situ saya tuliskan akan? Karena Tuhan itu mau supaya apa? Kita itu mempersiapkan diri. Sebelum kita semua memperoleh janji Tuhan, kita harus bisa mempersiapkan hidup kita. Harus ada timbal balik dong kalau kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita mau terima janji Tuhan. Kita sudah bersama-sama setiap hari Minggu datang ibadah. Setiap hari Minggu memuji Tuhan. Tapi ketika kita mau evaluasi diri kita, belum tentu kita itu benar-benar mengenal siapa Tuhan dalam hidupmu. Pergumulan demi pergumulan itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Tinggal bagaimana respon kita. Respon itu menentukan tindakan kita. Respon itu menentukan hasil kita nantinya. Hidup di dalam Tuhan itu tidak mudah. Hidup di dalam Tuhan, kita harus mau turut dengan Tuhan. Kita tidak boleh asal-asalan. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang pergumulan, pasti saya yakin dan percaya kita semua pasti punya pergumulan. Berbicara tentang mengenal Tuhan, suatu ketika saya sendiri pun ketika saya mengevaluasi diri saya belum sepenuhnya mengenal Tuhan. Bahkan pernah dalam hati saya muncul, adakah Tuhan?
yang terus menyertai kehidupan saya. Kenapa saya muncul pertanyaan seperti itu? Karena saya melihat apa yang terjadi dengan kedua orang tua saya. Kalau saya renungkan, sudah bertahun-tahun saya melayani Tuhan. Bahkan ketika saya mendapat teguran, mendapat komplainan, saya tetap diam. Karena apa? Saya ingin meneladani teladan Kristus. Tapi kenapa Tuhan tetap izinkan untuk saya menerima pergumulan seperti ini? Ternyata ketika saya renungkan, Tuhan itu mau dekat dengan kita semua. Tuhan itu mau berbicara dengan hidup kita. Tuhan mau kita itu nantinya finish well. Bukan justru ketika Tuhan datang, kita malah tertinggal. Karena apa? Kita terlalu sibuk memikirkan hati kita yang tersakiti, memikirkan masalah kita, memikirkan kesibukan kita. Tuhan sudah izinkan kita merasakan anugerahnya sepanjang hari. Tuhan juga mau setiap hari kita mau berhubungan langsung dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa intim dengan Tuhan, kita bisa berhubungan dengan Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan? Bagaimana kita bisa memperoleh janji Tuhan kalau kita tidak mengenal siapa Tuhan kita? Nah, tujuan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya berikan tujuan janji Tuhan digenapi untuk kita semua. Nah, kita akan belajar bersama-sama melalui Yosua 1 ayat yang pertama sampai yang ke-18. Di situ judul perikopnya tentang perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ini merupakan janji Tuhan. Tapi sebelum janji Tuhan itu digenapi, sebelum janji Tuhan itu diberikan atas bangsa Israel, ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh bangsa Israel. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel. Begitu juga dengan kita. Untuk kita bisa mendapatkan janji Tuhan, ada hal-hal dari kitab Yosua ini yang diajarkan kepada setiap kita untuk kita lakukan. Nah, untuk hal yang pertama, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan atau perhatikan supaya kita bisa mendapatkan janji Tuhan. Di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7, di situ dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Hal yang pertama, di situ saya berikan warna yang berbeda. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Hal yang pertama, hidup yang mau dipimpin oleh hukum Tuhan. Bagaimana kalau kita tidak mau dipimpin, kita bisa mendapatkan janji? Tuhan mau hidup kita itu lurus. Tuhan mau hidup kita itu sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan. Tapi tanpa kita sadari, seringkali saya juga itu masih pakai pikiran sendiri. Seringkali kita masih berjalan menurut karepe dhewe. Seolah-olah kita tidak butuh Tuhan dalam hidup kita. Hidup yang mau dipimpin oleh hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang seperti apa? Nah, hukum Tuhan
itu kalau pada zaman Musa itu sudah dituliskan di dalam 10 perintah Allah. Bahkan Bapak Gembala di tempat ini seringkali mengingatkan kita tentang 10 perintah Allah. Sebenarnya 10 perintah Allah ini merupakan dasar dari segala hukum yang berlaku sampai saat ini. Kemarin ada satu sesi seminar, di situ seminar diberi judul apakah Yesus membatalkan hukum Tuhan? Ketika kita membahas, ternyata hukum Tuhan itu tidak dibatalkan. Tapi suatu saat nanti hukum ini hilang. Namun kalau buat saya sendiri, hukum ini merupakan hukum yang dasar bagi setiap kita orang percaya. 10 perintah Allah dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Mungkin saat ini kita merasa, aku tidak penyembah berhala. Aku bukan orang yang senang datang ke dukun. Aku bukan orang yang selalu cari tempat-tempat ritual. Tapi kalau yang saya sendiri dapatkan, Allah lain ini berbicara juga tentang pekerjaan kita, kesibukan kita, terus apalagi harta kita. Banyak macamnya kalau saat ini. Berbicara Allah lain, sebenarnya ini mengingatkan kepada setiap kita tentang bahwa apapun yang engkau cintai lebih dari kita mencintai Tuhan, itu sudah menjadi Allahmu yang lain di hadapan Tuhan. Hukum yang kedua di situ dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah kepadanya. Saya yakin dan percaya kita semua orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, tidak pernah yang namanya menyembah patung. Kita harus tahu tentang 10 perintah Allah ini. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kemudian ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini adalah hal yang penting. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini merupakan perintah Tuhan sejak zaman Musa. Tuhan mau kita itu mengkuduskan yang namanya hari Sabat. Bagaimana kita bisa mengkuduskan hari Sabat dan kita mengingat hari Sabatnya Tuhan? Ya saat ini. Ketika kita datang ke gereja, mari siapkan hatimu lebih lagi untuk Tuhan. Sabat buat Tuhan. Kuduskan hari Tuhan. 6 hari lamanya kita sudah menikmati berkat Tuhan, sudah menikmati anugerah Tuhan. Di hari Sabat, Tuhan mau kita itu mengkhususkan untuk kita datang kepada Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Sampai di jangan mengucapkan saksi dusta, seringkali ini berbicara tentang perkataan kita. Hati-hati dengan lidah kita. Lidah tak bertulang. Lidah dapat menjadi api, dapat juga menjadi berkat bagi orang lain. Perintah Tuhan, jangan mengucapkan saksi dusta. Saya yakin dan percaya setiap kita semua di sini pasti tidak pernah bersaksi dusta. Karena kita adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Kita calon-calon yang memperoleh janjinya Tuhan. Kemudian
jangan mengingini milik sesamamu. Nah, kalau kita merenungkan dari ke-10 perintah Allah ini, sebenarnya ini merupakan pondasi hidup kita. Dasar kehidupan kita. Dasar untuk memimpin hidup kita sebagai seorang anak Tuhan. Sebagai seorang yang percaya pada Tuhan. Mari kita mau bersama-sama, kita mau hidup kita itu dipimpin oleh hukumnya Tuhan. Tuhan sendiri tidak mau kita itu hidup sembarangan. Hari ini adalah hari-hari akhir. Zaman ini adalah zaman-zaman terakhir. Persiapkan hidup kita untuk dipimpin oleh Allah. Dipimpin sesuai firman Tuhan. Jangan terus kita hidup semaunya sendiri. Kita harus tetap berjalan di jalannya Tuhan. Hidup kita itu bagaikan perlombaan. Perlombaan lari maraton. Seorang pelari maraton, dirinya pasti akan berusaha untuk mencapai garis finish. Dirinya akan terus berusaha untuk mendapat kemenangan. Kita pun harus demikian. Jangan pernah kita lengah. Jangan pernah kita goyah. Iman kita jangan sampai goyah. Iman kita jangan sampai goyang dengan hal-hal apapun juga. Tapi menangkan pertandingan hidup kita. Yang pertama, hidup yang mau dipimpin oleh hukum Tuhan. Kemudian hal yang kedua yang perlu kita perhatikan. Di ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Baca, renungkan, perkatakan, dan lakukan firman Tuhan. Dari ayat yang ke-8 ini saya memberikan kesimpulan supaya kita itu baca, renungkan, perkatakan, dan firman Tuhan. Di sini Bapak Ibu setiap hari sudah baca firman, amin. Saya yakin dan percaya untuk kita bisa dekat dengan Tuhan, kita harus baca firman Tuhan. Selain kita baca firman Tuhan, kita harus mau merenungkan. Merenungkan di sini bukan hanya merenungkan tentang kebaikan Tuhan, tapi kita juga harus merenungkan tentang bagaimana hidup kita. Bagaimana perjalanan hidup kita sehari-hari. Sudahkah kita benar di hadapan Tuhan? Atau justru kita masih banyak melakukan kesalahan? Tuhan mau kita sempurna di hadapannya. Tuhan mau kita itu benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Saya pun demikian. Saya bukan orang yang super. Saya sampai saat ini masih berusaha untuk menjadi lebih baik. Untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin setiap hari kita sudah baca, renungkan firman Tuhan. Dan sudah memperkatakan firman Tuhan. Tapi sudahkah kita mau melakukan firman Tuhan? Yosua pasal pertama di ayat yang ke-8 tadi mengingatkan bagaimana kita bisa memperoleh keberhasilan. Perjalanan kita itu berhasil dan beruntung. Ya kita harus mau baca firman Tuhan.
Karena firman Tuhan di Alkitab yang kita miliki itu 100% adalah firman-Nya Tuhan. 100% adalah suara Tuhan. Bapak Gembala sering mengingatkan kepada setiap kita. Di sini semuanya bawa Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari statement-statement ini saya sangat diberkati. Karena apa? Seringkali kita hanya membawa handphone. Sekarang pertanyaannya, ketika handphone kita misalkan lowbat ataupun error, ketika Tuhan perintahkan baca firman Tuhan, kita mau pakai apa kalau kita tidak bawa Alkitab? Alkitab ini sangat penting untuk menuntun hidup kita. Alkitab itu penting untuk bisa menegur setiap hidup kita yang masih keliru di hadapan Tuhan. Nah, mari saya mengajak untuk setiap kita bersama-sama di tempat ini. Kita mau baca, renungkan, perkatakan, dan melakukan setiap firman Tuhan. Supaya apa? Kita itu memperoleh yang namanya kesuksesan. Memperoleh yang namanya keberhasilan di dalam Tuhan. Bahkan di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-8 di situ dikatakan, tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Dikatakan firman itu dekat kepadamu. Bagaimana firman bisa dekat dengan hidup kita kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan? Bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan kalau firman itu tidak pernah kita renungkan? Dengan firman yang kita miliki, dengan firman yang Tuhan sampaikan, di sini sebenarnya melalui firman kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Firman itu sangat penting untuk menuntun langkah hidup kita. Nah, Bapak Ibu, sedikit cerita. Dulu saya seorang yang malas baca firman. Sebelum saya terjun benar-benar dalam pelayanan, saya seorang yang malas untuk baca firman Tuhan. Jangankan baca firman Tuhan, baca artikel-artikel aja saya tidak mau. Baca buku-buku pelajaran saya tidak mau. Karena saya memang malas untuk membaca. Tapi ketika saya ada dalam pergumulan, ada seorang hamba Tuhan yang mengingatkan, coba baca firman Tuhan. Bahkan Bapak Gembala pun juga sering mengingatkan kepada kita, coba baca firman Tuhan setiap hari. Nanti kita akan yang namanya beda. Ketika kita mau baca firman, ada hal beda yang akan muncul dari hidup kita. Karena apa? Firman itu bisa menguatkan kita. Nah, ketika saya mulai belajar baca firman Tuhan setiap hari, pasal demi pasal saya pelajari. Mungkin kita seringkali bertanya, wah, aku baca firman Tuhan, aku enggak mudeng arti ini. Aku enggak tahu ceritanya. Yang penting Bapak Ibu baca. Itu sangat penting, kita harus baca. Seperti pengalaman saya, ketika saya mau baca, kekuatan Tuhan itu selalu ada. Penghiburan dari Tuhan itu selalu ada. Sehingga ketika kita mau berjalan bersama Tuhan melalui firman Tuhan, melalui dasarnya Tuhan, kita akan yang memperoleh yang namanya janji Tuhan. Janji Tuhan sudah saya gambarkan di slide judul tadi. Seseorang menerima mahkota dari Tuhan.
Ketika seseorang menerima mahkota dari Tuhan, di situ ada kemenangan yang Tuhan ingin nyatakan. Inilah janji Tuhan atas kita. Untuk memperoleh janji Tuhan, kita harus mau hidup dipimpin Tuhan. Kita harus mau baca, renungkan, perkatakan, dan lakukan firman Tuhan. Hal yang terakhir, ini yang sangat penting. Di ayat yang ke-9. Di ayat yang ke-9, di situ dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini merupakan perkataan Tuhan kepada Yosua sebagai seorang pemimpin. Tentunya untuk membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan, menyeberang sungai Yordan, pasti banyak sekali tantangan yang akan dihadapi. Sehingga di situ saya berikan poin, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Kok firman Tuhan menyampaikan pesan supaya kita kuat dan teguh hati kita? Karena dalam perjalanan hidup kita, tentunya sebagai seorang anak Tuhan, pasti akan ada yang namanya tantangan hidup. Pasti akan ada yang namanya goncangan hidup. Begitu juga dengan Yosua. Nah, Bapak Ibu, kalau nanti lebih lagi dipelajari di rumah, Yosua ini mendapat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita tahu siapa bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang seringkali memberontak kepada pemimpinnya. Sehingga perjalanan bangsa Israel itu hanya muter. Karena apa? Karena mereka banyak bersungut-sungut. Ketika mereka dalam perjalanan menemukan ujian, bangsa Israel ketika tidak mau meneguhkan hati mereka, mereka pasti gampang yang namanya bersungut-sungut kepada Tuhan. Sehingga yang namanya janji Tuhan itu terus tertunda. Demikian juga kita. Ketika kita mau memperoleh yang namanya janji Tuhan, harusnya kita tetap berjalan sesuai dengan alurnya Tuhan. Bukan sesuai dengan alurnya kita pribadi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua sebagai seorang pemimpin punya tanggung jawab yang besar. Berbicara tentang pemimpin, di sini mengingatkan kepada setiap kita. Ada pemimpin-pemimpin, ada bagian-bagian yang sudah Tuhan tunjukkan. Kita sebelum berbicara tentang tunduk kepada Tuhan, sudahkah kita belajar tunduk kepada pemimpin kita? Pemimpin kalau dalam lingkungan gereja, itu berbicara tentang seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Kalau di dalam lingkungan keluarga, ini berbicara tentang kepala keluarga, yaitu suami. Masih banyak kalau di dalam komunitas, kita mungkin menjadi pemimpin-pemimpin atau menjadi ketua. Sudahkah orang-orang yang mengikut kita itu tunduk? Ketika ada seseorang yang tidak mau tunduk, coba kita pun sebagai pemimpin harus mau mengevaluasi. Karena saya yakin dan percaya kita semua adalah pemimpin-pemimpin yang Tuhan pilih. Pemimpin-pemimpin yang siap untuk terima yang namanya janji Tuhan. Seorang pemimpin bukanlah tugas yang ringan. Sehingga di dalam Yosua tadi, di ayat yang ke-9, bahkan di situ bukan hanya dituliskan di ayat 9 saja. Tapi firman Tuhan juga dikatakan di ayat 6, di ayat 7,
dan di ayat yang ke-18. Nah, di ayat yang ke-18 ini, saya juga tertegur ketika saya mempersiapkan firman ini. Di situ dikatakan, setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini sebenarnya suara Tuhan. Untuk apa? Untuk melatih setiap kita itu tunduk pada otoritas di atas kita. Kita tahu siapa otoritas di atas kita. Nah Bapak Ibu, mari melalui poin yang terakhir ini, saya mengajak, apapun yang engkau hadapi saat ini, apapun persoalan yang engkau alami saat ini, tetap teguhkan dan kuatkan hatimu. Dalam perjalanannya menuju ke tanah Kanaan, Yosua pasti akan banyak sekali menemukan tantangan. Begitu juga dengan kita. Untuk kita bisa memperoleh yang namanya janji Tuhan, kita harus tetap kuat. Karena apa? Banyak tantangan yang akan kita hadapi. Banyak halang rintang yang akan kita hadapi. Hidup kita itu layaknya seperti pertandingan maraton. Seperti apa yang sudah saya katakan tadi. Nah, untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, ada satu video yang bagi saya ini bisa memotivasi kita untuk melewati kehidupan kita. Mungkin bisa tolong untuk diputar. Video ini menceritakan tentang seorang pelari maraton. Seorang pelari maraton di mana ketika dia hampir mencapai garis finish, dia sudah berulang kali memikirkan, aku mau menyerah, aku sudah tidak kuat. Hal ini menggambarkan pergumulan hidup kita. Seringkali kita mau menyerah, tapi kita tidak pernah bisa melihat Tuhan. Tapi saya sendiri diberkati dengan video ini. Video ini menguatkan pribadi saya. Terkadang kita juga memiliki rekan-rekan segereja, memiliki rekan-rekan di sekitar kita yang terus memberikan kita support, memberikan kita kekuatan. Nah, di samping pelari maraton ini ada seorang yang terus mendukung supaya apa? Dirinya itu sampai kepada garis finish. Bahkan ketika pelari maraton ini terus berusaha, walaupun kesakitan, walaupun kakinya nyeri, walaupun dia merasa sudah tidak kuat, tapi dia tetap berusaha untuk mencapai garis finish. Bahkan di situ ada anak perempuannya yang turut berlari dengan dia, terus memberikan semangat, dan dia pun mencapai garis finish. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hidup kita itu ibarat perlombaan lari. Hidup kita itu ibarat lari maraton. Kita harus bisa mencapai garis finish untuk memperoleh yang namanya kemenangan. Kita harus bisa sampai garis finish untuk bisa memperoleh yang namanya janji Tuhan. Tadi ada 3 hal yang saya sudah bagikan.
Dan saya sendiri pun akan belajar. Mungkin pergumulan hidup kita itu terasa berat. Kenapa kok terasa berat? Karena seringkali kita tidak melihat kuasa Tuhan itu dalam hidup kita. Kita tidak pernah melihat bahwa ada Tuhan di tengah-tengah kita. Tapi saat pagi hari ini mari kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan untuk memberikan kita kekuatan. Saya mengundang untuk tim pemuji, kita mau teduhkan hati kita. Kita mau tundukkan hati kita. Kita mau merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau renungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Ya Tuhan yang bayar dosaku, Dia Tuhan yang kalahkan maut. Ya Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Ku akan menang bersamamu. Saya mengundang untuk setiap kita masih bisa bangkit berdiri. Telah Dia sediakan. Waktu selanjutnya serahkan kepada Bapak. Di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Kemenangan Tuhan Yesus di pihakku.
Kami belajar dari kehidupan Yosua. Dia rela diarahkan oleh Musa sebagai seorang pemimpin yang mengajar, yang memberikan pengertian-pengertian kebenaran dengan baik. Dan Yosua pun mau menerima pengajaran yang disampaikan oleh Musa, berpegang kepada berkat-berkatan firman yang dikatakan oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Engkau sedang berbicara kepada kami semuanya secara khusus, supaya kami pun boleh melakukan seperti apa yang Yosua katakan kepada umat. Kami menerima setiap berkat-berkatan firman, kami menyambutnya dengan ucapan syukur, dan kami mau melakukannya dengan benar. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami percaya seperti halnya Yosua mengalami kemenangan, mengalami keberhasilan, berhasil memasuki tanah Kanaan, karena dia taat, dia setia. Dan kami mohon Tuhan supaya roh kesetiaan, roh ketaatan itu turun menaungi kami semuanya, dan pada akhirnya kami pun sampai kepada kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kami bersyukur Engkau terus pakai hidupnya untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama memberikan korban syukur, memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang hadir. Ketika mereka memberi dengan kerelaan, kami meyakini Engkau akan membalaskan berkali lipat dari apa yang sudah ditaburkan. Terima kasih, dan Kau juga memberkati petugas kolektan yang akan menjalankannya. Kami sambut Tuhan segala berkat yang Kau janjikan, dan kami kembalikan berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk, saya serahkan. Sambil kita berkorban, ya, lagu kedua. 1000 rasa. Haleluya. Hatimu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat melukiskannya hadiratmu. Ya, bersama-sama katakan, hatimu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat melukiskannya hadiratmu. Terima kasih Bapak Ibu ya buat persembahan Bapak Ibu semua. Saya percaya Tuhan memberkati Bapak Ibu dengan limpah, yang mengganti dengan berlipat-lipat. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk kembali bangkit berdiri, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini karena Engkau sudah memberikan yang terbaik. Secara khusus sebuah kesempatan bagi kami untuk bisa tetap ibadah. Karena kami tahu Tuhan ada waktunya kami tidak bisa beribadah. Dan ketika kami masih diberi kesempatan dalam ibadah, kami mau mempergunakan kesempatan itu untuk sungguh-sungguh memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Kami terus diberkati dengan perkataan firman, kami terus diberkati dengan janji-janji Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami berkata kami siap untuk menerima apa yang Tuhan katakan. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami juga boleh mengingat akan saudara kami Kevin, saudara kami Nathanael Julian, dan saudara kami Bapak Ananda Hindra yang berulang tahun. Kiranya segala berkat, anugerah kasih Bapa di surga dicurahkan
kekuatan, kesehatan, hikmat, pengertian daripada Tuhan, menjadikan mereka semakin bijaksana. Bahkan Tuhan memberkati secara jasmani dan rohani, dan mereka bersama-sama terus untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebelum kami berpisah, kami juga berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang sakit. Kami tidak lelah-lelahnya Tuhan berdoa untuk Pak Woto, Ibu Arsi, supaya Engkau memberikan kasih dan pertolongan atas mereka, dan mereka dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk Bapak Rinus yang kemarin Tuhan untuk heart rate-nya mengalami penurunan, dan kami hari ini boleh melihat Pak Rinus dalam kondisi yang baik. Kami percaya itu adalah anugerah yang Tuhan nyatakan. Terima kasih, dan kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah, yang melanjutkan ke jenjang pendidikan. Tuhan menolong yang di dalam kota maupun yang di luar kota. Engkau mencukupkan dengan segala berkat yang dicukupkan dari Tuhan. Kedua orang tua mereka semuanya Tuhan diberkati, sehingga tidak berhutang. Mereka boleh membayar setiap keperluan pekerjaan sekolah itu dengan baik. Mereka diberkati dan dicukupkan oleh pertolongan kasih karunia. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang mencari usaha pekerjaan. Kiranya Tuhan menolong mereka. Kami berdoa untuk anak-anak yatim piatu, para janda dan fakir miskin, supaya Engkau juga berkati di masa-masa mereka kesusahan. Tuhan yang menolong dan mencukupkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan ibadah KKR, tim dari Korea di tanggal 8 Agustus. Kami menyerahkan mereka semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Pengurapan baru, pertolongan yang daripada Tuhan, menjadikan mereka Tuhan memenangkan jiwa-jiwa, dan semuanya demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan tiba saatnya sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih Yesus.